Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin dan batin, tanpa menggunakan mukadimah penghormatan saya anggap sudah sopan dan santun karena waktu kita sangat sedikit dan singkat, sekitar 5 menit aja, 5 menit. Karena ini saya dipaksa sama orang ini. Saya tak pandai ceramah seperti ini. Kalau baca kita mengaji, insya Allah. Tapi kalau seperti ini saya tak pandai. Biasanya saya kalau ngaji begini bisa bertahan, itu biasanya bertahan udah hebat itu. Tapi saya jamin, biasanya ngantuk paling 3 orang. Kalau yang ngantuk, sisanya udah tidur semua itu biasanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin katakan begini. Tadi saya awali, kita semua mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang memikirkan amal-amal besar, kepengen haji, kepengen umroh. Padahal haji dan umroh itu butuh biaya, butuh waktu. Kita kepengen bisa sholat malam banyak, tapi terkadang kita terkendala kesehatan. Apalagi kalau usia kita sudah usia waman mu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Kira-kira bahasa bebasnya, setiap orang yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, pasti orang tersebut nunakishu, kami kembalikan kondisi fisiknya. Kapan seseorang itu sudah dikatakan umurnya panjang? Dipanjangkan oleh Allah. Orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah bila orang tersebut sudah memasuki usia 40 tahun ke atas. Izin lahir batin, kalau saya lihat ini semuanya umur yang hadir pada hari ini di masjid ini rata-rata semuanya ini usia 17 tahunan kelihatannya pada masanya. Tapi sekarang rata-rata sudah di atas 40 tahun. Kadang sebahagian kita berpikir, gimana nanti kalau aku sudah tua? Gimana nanti kalau aku sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau aku sudah tidak mempunyai pekerjaan, jabatan dan pangkat? Sementara umur masih panjang, sementara kita masih memerlukan kebutuhan hidup. Kadang-kadang rasa khawatir seperti itu datang. Belum lagi lingkungan kita, anak cucu keluarga yang belum tentu sesuai dengan keadaan kita. Ini yang selalu membuat kadang-kadang tensi jadi naik, kadang-kadang kolesterol menjadi meningkat, kadang-kadang gula menjadi HI dengan problem kehidupan. Bu, kok jadi takut ini? Jangan khawatir, jangan takut ketika kita sudah mulai memasuki usia 40 tahun ke atas. Saya single parent Ustaz, kata seorang janda. Dimulai dengan bahasa janda. Karena katanya kadang-kadang bisa salah, Pak Boy. Mari kita beramal beribadah, melipatkan pahala kan gitu kan, melipat ganda. Tapi kadang-kadang salah sebut melipat janda. Bu, banyak orang tidak siap menghadapi masa tua. Padahal kata Rasulullah Nabi kita, berbahagialah orang yang sudah tua, ada fadilah tersendiri. Bila kita sudah masuk usia 40 tahun ke atas, 40 tahun, 0 sekian, sudah masuk usia 40, ada fadilah tersendiri yang tidak didapati oleh orang yang tidak sampai usia yang 40 tahun. Tidak perlu khawatir kita menghadapi usia sampai kepada kematian tersebut. Cuman Allah minta kepada kita, afala yaqilun, kira-kira bahasa bebasnya, renungkan itu, pikirkan itu ketika masa itu sampai. Maunya kita semua di usia tua sehat walafiat, betul? Kuat fisik, betul? Murah banyak rezeki halal barokah, betul? Tapi faktanya kata Allah tadi mengatakan bahwa setiap orang yang kami panjangkan umurnya itu dipastikan fisiknya kami lemahkan. Bagaimana Allah melemahkan fisik seseorang? Allah kirim dengan penyakit-penyakit pada seseorang tersebut. Allah tidak berlaku adil kalau secara zahir. Ya Allah, aku ingin beribadah di hari tuaku agar aku banyak beramal beribadah, menjadi modal bekal menghadap Allah nanti, betul? Tapi kalau dalam keadaan fisik lemah,
baru berwudu keluar kamar mandi, mau jalan ke tempat sholat, baru melangkah satu langkah sudah terkentut lagi. Batu yang atas yang bawah sering katanya. Betul? Gimana? Mau beribadah panjang dan lebar? Kan begitu. Jangan takut. Justru itulah keunggulan orang tua. Jadi ibu bapak kita semua di hari-hari tua, carilah amal ibadah yang sesuai dengan kondisi kita. Yang penting nilainya. Yang penting apanya? Nilainya. Amalnya ringan kecil bagi yang tua-tua, tapi nilainya besar. Contoh tadi menjawab salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang pelitlah orang sini memang. Jawab salam saja pun payah itu. Bapak dan Ibu, jangan sepele dengan salam masuk keluar rumah kita. Rezeki kita sangat tergantung dengan salam. Kadang kita berpikir, yalah kerjaanku cuma begini, rezekiku sempit dan seret. Si Polang itu punya pekerjaan bagus, dia dokter, dia ini, sehingga rezekinya banyak. Tidak Bapak Ibu, rezeki bukan tergantung di masalah pekerjaan. Itu perlu digarisbawahi. Rezeki bukan masalah di pekerjaan. Sangat kuat assalamualaikum itu terkait dengan rezeki. Tapi karena waktunya sangat singkat, tidak mungkin saya panjang lebar membahas tentang assalamualaikum. Ini zuhurnya zuhur panti cermin, bukan zuhurnya baru pulang umroh. Kalau umroh nanti tuh 4 jam lagi baru zuhur. Ini panti cermin 12.40 sekarang. Hanya pakai itulah yang agak banyak sedikit. Oh, ayah sekalian, ini karena bicara sama yang tua-tua ini, nggak enak. Awak sudah mulai tua, bicara sama yang tua-tua menjadi cepat tua awak jadi. Ada 113 tanda bakal orang cepat mati. Izin lahir batin sekali lagi mohon maaf. Kalau dalam pandangan pantauan saya, penglihatan saya, semuanya nampak saya lah yang hadir semua ini, semuanya saya lihat berpeluang untuk mati. Jadi saya terserah aja. Di antara 113 tanda orang bakal cepat mati, di dalam ruangan ini ada pula. Entah selesai pengajian ini ada pengumuman nanti. Dari 113 tanda orang bakal cepat mati, namanya tanda. Biasanya kalau hujan didahului tandanya apa? Mendung. Tapi tidak semua mendung jadi namanya tanda. Contoh tanda tuh, hujan tadi. 113 tanda orang bakal cepat mati itu, satu di antara 113 itu, dia kalau duduknya nyender kayak gitu. Hati-hati nih. Hati-hati, ayo. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Kita hanya bersandar kepada Allah. Itu pandi-pandi wajah. Orang yang takut bersandar kepada Allah seharusnya hanya bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada tadi. Tahun depan aku sudah pensiun, anakku masih butuh pekerja, apa butuh biaya. Kadang-kadang seperti itu kan. Kalau yang pensiun, lah bagi kita yang nggak ada pensiunan ini gimana? Apakah lebih cemas? Nah, bagaimana menghadapi kehidupan di usia tua kalau penuh dengan kecemasan? Dan itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Apa solusi yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini? Kalau mati, no problem. Yang payah setengah mati, yang payah belum mati. Sementara awak masih berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Di sini yang paling tua siapa? Mohon izin lahir batin. Berapa, Bu? 80 tahun. Kalau saya tanya nih, 80 tahun ini, Ibu udah siap untuk mati? Betul, saya
Ustaz, udah siap untuk mati? Nah, rinding-rinding. 80 tahun belum siap untuk mati. Awak sudah pasang ring. Kira-kira gimana? Pak, 80 tahun. Rata-rata kalau ditanya, Ibu alhamdulillah sudah sampai 80 tahun. Orang yang meninggal dunia bila usianya 80 tahun ada keistimewaan tersendiri. Apa itu? Ketika dia meninggal, ketika dia mati, dosa-dosanya tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ibu sudah 80 tahun. Yang belum ini gimana? Dari usia dapat sudah keunggulan. Ya kan? Dari jalur usia, dari jalur umum. Apalagi kalau bisa Bu, nanti doa-doa ya Bu. Kalau bisa sampai 90 tahun Bu. Saya ulang kajinya. Berapa umur ibu tadi? 80 tahun. Izin Ustaz. Belum uzur kan? Bu, kalau ditanya kita semua, mau yang 80, yang 70, 60, semua ditanya ketika itu sudah siap untuk mati? Rata-rata belum. Terbayang pahala masih sedikit, dosa masih banyak, betul? Terbayangnya saja, tapi usaha memperbanyak pahala, mempersedikit dosa apa? Asal ditanya mati takut. Andai kata tadi ibu yang 80 tahun ini ditambah usia 10 tahun menjadi 90 tahun. Ketika usia 90 tahun ditanyain meneh. Ditanya lagi, sudah siap Bu? Tetap belum. Tetap belum. Apalagi yang masih muda, yang bininya masih cantik kayak Ustaz Rahmat John ini, Masya Allah. Awan nengok istrinya, ya Allah, ya Rabbi Karim. Saya hari ini sengaja, ketua, saya sengaja sampai hari ini saya tak mau bawa istri saya lagi. Kemanapun, undangan pun tak bawa lagi. Oh. Jangan komen. Oh. Kalau sekedar ingin cari pahala, kita ini tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Beruntunglah jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya ingin katakan begini, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam bersama umatnya, Allah kasih panjang umur mereka. Rata-rata kalau dirata-ratakan 1000 tahun. Panjang atau pendek tuh? Panjang atau pendek 1000 tahun? Ada orang pakai cermin seperti itu umurnya. Nabi Adam bersama umatnya rata-rata umurnya 1000 tahun. Kalau orang itu beribadah lebih kurang, katakan saja 900 tahun beribadah kepada Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Pantas nggak? Wajar nggak? 900 tahun ibadah mereka kualitasnya nggak seperti kita. Udah badannya kuat-kuat, fisiknya kuat-kuat, berdiri tahan, musuhnya Masya Allah. 1000 tahun, 900 tahun mereka ibadah. Ke bawah lagi Nabi Nuh, bukan Adam Nuh atau Idham Nuh. Nabi Nuh itu rata-rata umurnya bersama umatnya, kalau dirata-ratakan 900 tahun. Ibadah aja orang itu 800 tahun. Masuk surga pantas enggak? Wajar enggak? Yang sini kira-kira sampai 100 tahun nanti, insya Allah. Ke bawah lagi, Bani Israel itu rata-rata 500 tahun mereka beribadah kepada Allah. 500 tahun Bu. Bahkan ada di antara Bani Israel itu sholatnya